Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Fan Bengkang. Selamat malam. Ya, tolong Salam. buka kamera, Bang. Oke, siap. Saya tunggu dulu. Oke, baik ya, selamat malam. Salam buat semua teman-teman penonton penggemar juga Tuhan Yesus Kristus. Ya, buka kamera, Bang. Saya Katolik, Bang. Mbak, saya Katolik, Mbak ya. Iya, buka kamera dulu. Ya. Buka kamera dulu. Ada kejanggalan dari. Buka kamera dulu. Ini buka kamera udah. Di bawahnya itu ada tulisan simpan atau save, dibuka, Bang. Diklik. Oke, siap, udah. Oke ya. Oke, mau tanya Mbak, ini kan ada belum paham saya masalah Allah Tritunggal itu, kira-kira bisa nggak Kak Mika menjelasin Allah Tritunggal itu gimana? Tidak ada tertulis dalam Alkitab Allah Tritunggal, Bang. Oh, nggak ada ya? Iya, jadi gini, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh gitu. Iya, Bapa, siapa Bapa? Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 17 ayat 6-12, nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang yang namanya adalah Yesus Kristus. Dan kita harus paham dulu siapa Bapa. Orang Israel mengatakan di Yohanes 8:41, Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Nah, Yesus Kristus kan Allah. Yesus Kristus kan Elohim. Ya, betul. Makanya Rasul Thomas mengatakan kepada Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 28, Ya Tuhanku dan Allahku, Ya Adonaiku dan Elohimku. Ya. Apa jawab Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menyatakan, oh Thomas, jangan panggil aku Adonai dan Elohim, aku bukan Elohim. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, karena kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Tuhan dan Bapa yang datang ke dunia, yang disebut anak manusia, anak Allah. Ketika dia datang berkenosis disebut anak Allah. Karena dia adalah Tuhan Allah yang Esa. Nah, nama anak siapa? Ketika dia datang berkenosis, anak Allah itu namanya siapa? Yesua juga. Matius 1 ayat 21. Siapa Roh Kudus? Tuhan Yesus berfirman. Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu penghibur Roh Kudus. Yohanes 14 sampai pasal 16. Bahwa ketika dia ada di dunia, Tuhan Yesus menyatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikanmu seorang penolong, ya, penghibur. Itu ketika dia ada di dunia. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dia akan pergi ke surga, kata Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 7, aku akan mengutus Roh Kudus. Karena Tuhan menyatakan, ya, sebentar ya, dengarkan firman Tuhan ini. Jadi kalian itu harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang berdoa bukan dalam nama Tuhan Yesus, sudah pasti itu bukan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 16 ayat 25 ya. Ya. Sebentar saya baca. Zaman sekarang ini banyak orang berdoa dalam nama yang lain yang tidak ada tertulis dalam Alkitab. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tetapi sekarang masih ada orang berdoa, ya Bapa, sampaikanlah kepada ya Tuhan, ya Yesus, sampaikanlah kepada Bapamu. Aduh Tuhan. Ada aku dengar doa seperti itu. Ya Yesus Kristus, sampaikanlah kepada Bapamu. Oh my God. Sementara Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu. Mungkin saya tambahin.
Mungkin gini, karena kita acuan kepada ini kan Bapak sebelum dia kunjung ke gunung itu dia kan berdoa kepada Bapaknya. Nah, Itu kan ketika dia berkenosis. Tuhan Yesus kan sudah mengajarkan, dengar ini. Yohanes 16:26. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Tapi masih ada orang berdoa, ya Yesus sampaikanlah kepada Bapamu. Lalu Tuhan Yesus belum jawab, aku tidak meminta kepada Bapa. Makanya doanya sia-sia, nggak akan pernah dijawab. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan berdoa dalam namaku. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada terobosan baru, ada pemulihan. Nama Tuhan Yesus itulah yang berkuasa, saudaraku. Jangan kamu berdoa seperti doa orang yang tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Ya Yesus, sampaikanlah kepada Bapamu. Wah, Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku tidak akan meminta kepada Bapa. Makanya doanya nggak akan pernah dijawab. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dengar ya saudaraku. Iblis itu memang tidak bisa membuat kalian untuk tidak percaya kepada penyaliban. Tetapi iblis bisa membuat kalian untuk menyangkal Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan, jangan menyembah dua Tuhan. Kalau masih ada lagi di atas Tuhan Yesus, berarti kamu menyembah dua Tuhan. Bukan menyembah dua Tuhan, Pak. Ini kan gini. Iya, ini maksudnya enggak. Ya. Saya mengajarkan kepada teman-teman yang mendengarkan. Ya, betul. Ya. Oke, Mbak, terima kasih banyak. Saya mau tanya juga, Bu, terkait dengan di zaman Yesus kan itu adat istiadat kan dia pakai. Sekarang kan di agama ini kan bertentangan kalau kita agama dan adat tidak jalan bersama. Apakah kita misalnya gini, kita tradisi kita di daerah kita sendiri kan itu ada adat dan istiadat. Dan dari pihak gereja sekarang kan nggak boleh seperti itu. Kira-kira gimana tanggapannya kami Kikana? Justru Tuhan Yesus itu kepada berbagai bangsa itu memperkenalkan dirinya melalui budaya. Kalau kita menginjil nih contoh ke Batak kan, dia belum percaya Yesus Kristus. Dia menyembah Debata, namanya Debata. Debata yang kalian sembah itu sudah pernah datang ke Israel, namanya Yesus Kristus. Makanya Alkitab diterjemahkan Debata Jehovah. Karena Tuhan Yesus adalah Debata Jehovah. Jadi gini, budaya adat istiadat itu harus kita lestarikan. Tapi ingat, jangan adat lebih tinggi dibandingkan firman Tuhan. Firman Tuhan dulu yang lebih tinggi dibandingkan adat. Jadi adatmu itu bisa kamu lestarikan asal jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, dulu kami ulus itu kan dianggap kayak okultisme lagi tuh ya. Dianggap bisa melindungi. Tetapi sekarang nggak boleh seperti itu. Ulus itu harus kita lestarikan karena itu adalah budaya orang Batak. Karena ulus ini kita harus, maksudnya kita harus lestarikan lah ya. Tetapi jangan anggap ulus itu yang memberikan kamu berkat. Ya, betul ya. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kita harus lestarikan budaya. Yang penting kamu jangan menyembah budaya itu. Jangan kamu menyembah pohon. Jangan ketika kamu ke kuburan kamu ngasih makan, ngomong sama orang yang meninggal itu. Nggak bisa begitu. Jadi gini loh kami karena soalnya gini, ini kan ke tradisi kita itu kan memang ya seperti itu yang tradisi yang seperti apa? Ya kita kalau seandainya ada acara adat itu kita panggil nenek moyang kita gitu untuk acara. Oh, itu nggak bisa. Itu artinya gini, soalnya dalam adat kami kalau seandainya kita nggak lakukan seperti itu, maka akan terjadi kepada kami gitu loh. Makanya tetap kita jalankan, tetapi bukan artinya kita lupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah kita. Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, Bang. Mohon maaf, Bang, kalau di dalam pesta adat kalian itu memanggil roh nenek moyang, itu sudah menduakan Tuhan, Bang. Jadi bertentangan, itu nggak boleh dilakukan. Tetapi di sana gini loh Mbak Mika, gini.
Kita itu memanggil nenek moyang itu adat istiadat itu, tetapi kita tidak lupa sebut Tuhan di situ. Iya, Cuman nah, kita Bu, sebut dia. karena kan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita di Ulangan 18 bahwa kita tidak boleh meminta petunjuk kepada arwah, tidak boleh memanggil mereka, karena itu suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus. Itu sudah menduakan Tuhan. Ngapain kamu memanggil orang yang sudah mati? Bukan ibaratnya gini loh. Kita itu di sana itu kita ibaratnya mereka itu kayak masih hidup lah. Artinya masih kita bersama dengan mereka. Enggak bisa, Bang. Nggak ada Iya. kita bersama dengan mereka. Udah lain alamnya. Adatnya seperti itu. Ya, gitu. Ya makanya saya bilang itu bertentangan. Kalau yang seperti itu bertentangan. Makanya aku bilang kamu lihat dulu adatnya itu seperti apa. Kalau dulu kan orang Batak itu menganggap kan ulos itu bisa memberkati. Nah sekarang nggak boleh begitu. Ulos itu cenderamata. Itu adalah budaya orang Batak. Bahwa yang harus kita lestarikan. Tapi ingat Tuhan Yesus yang memberikan berkat. Bukan ulos itu. Gitu loh Bang. Ya, tapi kalau dalam iya tadi saya sudah bilang Bang, nggak boleh Bang, udah ada ayat Alkitab mengatakan kita nggak boleh memanggil orang sudah mati Bang, dan kita anggap dia bersama dengan kita, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oh gitu ya. Berarti kita adat itu nggak perlu dipakai lagi gitu maksudnya. Enggak, lihat adatnya dulu Bang, lihat budayanya yang bagaimana. Kalau budayanya yang memanggil roh nenek moyang itu memang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan tinggalkan. Kalau contohnya ada musik ya, musik khas dari daerah kalian, tetap lakukan. Tapi ingat, musik itu persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bukan untuk memanggil roh nenek moyang lagi gitu. Oh gitu ya. Iya, seperti itu Bang. Oke. Oke, terima kasih Bang. Ini saja untuk pertanyaannya, biar saya paham untuk mengenai itu ya. Terima kasih banyak kamu karena sudah menjelaskan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa baca Alkitab ya. Oke, siap. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. God bless you. Selamat malam, Abdi. Selamat malam. Tolong buka kamera, Bang. Gimana ini bukanya? Saya sudah kirim undangan, Bang. Iya. Simpan. Iya. Bukanya di mana ini buka kamera? Kok nggak bisa? Halo? Itu nyalakan Bang, yang di bawah itu ada tulisan save atau simpan, diklik Bang. Udah. Kok Abang belum bisa buka kamera? Emang udah berapa lama main TikTok ini Bang? Udah lama, udah. Aku save ini. Akan terhubung menggunakan audio saja. Tulisannya Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Kenapa ini? Tulisan di sini, Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Oh alah. Oke, silakan bertanya aja Bang. Nggak mungkin lah Bang, ya orang abang udah 1000. Apa? Iya udah 1000. Kok bisa gini? Nih, Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Di bawahnya tulisan save atau simpan. Aku pencet simpan juga nggak bisa. Ya udahlah, satu aja lah pertanyaanmu Bang, silakan Bang. Kalau di situ Yesus dinyatakan Tuhan dan Juru Selamat, lah itu minta pengampunan. Dia kan Tuhan, seorang Tuhan Yesus. Kok minta pengampunan kepada siapa lagi? Dia kan maha. Di mana Tuhan Yesus minta pengampunan? Justru Tuhan Yesus yang mengampuni. Tuhan Yesus kan yang seharusnya Tuhan kan yang mengampuni. Ya memang sudah terbukti.
Lalu di mana Tuhan Yesus minta pengampunan? Nah, katanya juru selamat, juru selamat minta pengampunan kepada siapa? Tuhan Yesus sang juru selamat, karena dia menyelamatkan umat manusia dari kutuk kematian, Bang. Menyelamatkan dari kutuk kematian, makanya manusia nanti akan bangkit untuk hidup kekal. Berarti berbuat dosa sebesar apapun itu tetap diselamatkan kalau jadi itu umatnya. Ya kalau kamu berbuat dosa besar-besar ya binasa lah, Bang. Nah, katanya juru selamat, katanya yang ngikutin. Ya Tuhan Yesus memang menyelamatkan kita dari kutuk kematian. Nah setelah kita diselamatkan, kita harus hidup di dalam Kristus, bukan hidup untuk dosa. Lah semua pemeluk yang percaya. Kamu lihat aja buktinya itu Rasul Paulus. Dulu dia adalah orang yang jahat. Dia adalah orang yang mati. Tetapi ketika dia diselamatkan Tuhan Yesus, dikembalikan ke rancangan semula, itu hidup yang kekal. Dengar dulu. Itu ceritanya itu yang Bang, ini udah kebiasaan. Bentar dulu, jangan kebiasaan memotong-motong. Buktinya Rasul Paulus, dia dulu adalah seorang pembunuh. Tetapi setelah dia diselamatkan Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak lagi, bahkan dia hidup kudus, suci, mulia. Seperti itulah karakter Kristen, harus seperti itu. Mana ada seenaknya saja berbuat dosa. Justru Kristen sejati itu mereka melakukan apa yang baik, yang benar. Yang disalib itu siapa? Enggak, udah paham enggak di situ? Nih pertanyaan belum paham, udah langsung pertanyaan yang lain. Udah paham, udah paham. Yang disalib itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, seorang Tuhan kok disalib? Ya karena dia mau menyelamatkan kita dari kutuk kematian tadi. Menyelamatkan kita dengan Tuhan mengorbankan siapa kok Tuhan bisa disalib? Ya itulah bukti bahwa dia Tuhan Maha Pengampun. Lah kok bisa disalib, bisa dianiaya? Seorang Tuhan loh. Ya karena dia mengaku Tuhan sama orang Farisi, ahli Taurat. Mengaku Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia cuma mengaku. Loh, kok panik loh? Jadi terus dia mengaku Tuhan karena dia bukan Tuhan gitu. Lucu banget nih abang ini. Macam mana ya bang ini? Aduh. Enggak, maksudnya katanya dia Tuhan kok mengaku Tuhan. Berarti kan mengaku. Iya, karena dia memang benar Tuhan, makanya dia mengaku dia Tuhan. Lah Tuhan nggak usah mengaku ya. Tuhan disalib. Ya memang walaupun Tuhan Yesus nggak mengaku Tuhan, dari perbuatannya dia terbukti Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menciptakan roti, menciptakan mata yang baru. Itu terbukti Tuhan kan? Yang menyalib, yang menciptakan manusia siapa? Tuhan Yesus. Lah yang menyalib Yesus siapa? Orang ahli Taurat dan Farisi dan juga tentara Romawi. Ciptaannya siapa itu? Ciptaan Tuhan Yesus. Lah kok ciptaannya bisa menganiaya Tuhannya? Ya karena dia orang berdosa, orang jahat. Ya karena ciptaannya itu orang jahat. Ciptaannya menganiaya Tuhannya. Ya, tapi dia mati dan bangkit toh. Orang menganiaya Tuhan, bukan Tuhan. Ya itulah karena jahatnya manusia itu, termasuk dirimu. Iya, berarti yang diciptakan menganiaya penciptanya. Iya. Gitu. Kok bisa ya? Ya sudah terbukti, sudah terjadi, bisa ya sudah terjadi. Tetapi ketika manusia menyalib, makanya dengar dulu, ketika manusia dianiaya,
Iya, tapi kan ketika manusia menyalibkan Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit, toh, membuktikan dia maha kuasa. Itu bukti bahwa dia maha pengampun. Karena ketika dia bangkit dari kematian, dia juga membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, saya tanya, apa bukti bahwa Tuhanmu maha pengampun? Apa? Mana bukti bahwa Tuhanmu itu maha pengampun? Ya pengampunan nanti urusan di akhirat kan. Loh, belum ada buktinya. Masih nanti-nanti. Ya mengampuni, ya biasa mengampuni. Ya mana bukti? Mana buktinya? Sudah ada diampuni, ada yang mati dan dibangkitkan masuk surga. Siapa? Orang sekarang belum ada seorang pun. Ya berarti nggak ada kan buktinya kan? Lah ini kan belum akhir zaman. Belum ada pengadilan akhirat. Kan nanti kan ada. Ya berarti kan masih nanti kan, berarti belum ada buktinya kan? Ya, nanti wong neraka sama surga ya belum. Nah itu dia kamu kan nanti masih nanti. Dan itu pun kita belum tahu betul apa enggak. Masih hidup di dunia kok. Iya, itu kan nanti. Itu pun belum tahu nanti benar apa enggak. Kalau Tuhan Yesus itu bukan nanti, dia sudah terbukti maha pengampun. Di atas kayu salib itulah bukti dia maha pengampun. Karena ketika dia mati, dia turun ke alam maut, dia membangkitkan orang yang sudah mati itu. Ketika dia bangkit, itulah buktinya dia maha pengampun. Makanya Tuhan Yesus bisa. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu maha pengampun sudah terbukti. Bukan nanti-nanti. Makanya saya bukan asal imani. Ya, terima kasih. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. God bless you. Harus kasih tahu ngeyel. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan dari seorang Katolik, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Lalu Mihana pun menjawab bahwa Allah Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada tertulis di Alkitab. Padahal Mihana juga orang Kristen, tapi dia tidak mengakui Trinitas. Ini berarti Mihana memiliki denom di kekristenan yang berbeda pemahaman. Memang bagi orang awam cukup aneh karena semua denom di kekristenan itu memiliki kitab suci yang sama, yaitu Alkitab. Tapi konsep ketuhanan mereka bisa berbeda-beda, berarti ajaran agama Kristen ini berdasarkan apa kalau bukan dari Alkitab sebagai kitab suci? Coba Anda para penonton silahkan memberikan penilaian sendiri tentang hal ini dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17, lihat perikopnya di ayat 6-12. Yohanes pukul 8:41 kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Matius pukul 1:21 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 16, lihat perikopnya di ayat 25-26.